jalan, nggak pernah shopping. Selama 5 tahun nih. Setelah 5 tahun, dia bebas. Mau berangkat ke Bali tinggal pencet. Pengen beli sepatu ini tinggal pencet. Ini pengen jalan-jalan sama keluarga, tinggal pencet. Kenapa? Karena mereka sudah punya tabungan. Seandainya nih ada rumah, ada orang hajatan, kita bisa bantu. Bantunya nggak tanggung-tanggung, Pak. Paling kecil 5 digit. Dikasih 5 juta, 10 juta. Nyumbang ke masjid setiap bulan puluhan juta. Ngasih anak yatim kaum duafa itu ratusan bahkan ribuan setiap bulan. Setelah 5 tahun tuh. Nah sekarang pertanyaannya, siap atau tidak selama 5 tahun ini tutup mata, tutup telinga? Siap. Lupakan dulu dunia luar. Pikirkan dulu nasib keluarga kita. Pikirkan dulu kehidupan kita. 5 tahun. Selama 5 tahun ini ngapain aja ya? Kan itu pertanyaannya. Ya. Bukan bertapa di gunung, bukan. Bertapa di gunung pula. Bukan. Jadi selama 5 tahun ini kerja kita fokus membangun Aset. Kira-kira nih, menurut teman-teman, orang sukses itu bekerja mencari uang atau bekerja keras membangun aset? Membangun aset. Membangun aset. Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau kita mau bangun aset, kira-kira kita hari ini punya modal apa? Tekad. Keberanian sama tekad, Pak. Nah iya, karena kita kan nggak punya duit. Iya. Ya. Nah kalau saya itu kan pernah saya cerita gini. Saya sadar diri. Yang disebut sadar diri itu gini. Pendidikan saya nggak punya. Kan teman-teman udah tahu, saya nggak ada cerita kosong. Iya. Saya itu cuma lulusan S5. Itu kan SD kelas 5, kan gitu. Terlahir dari keluarga biasa-biasa aja. Saya juga orang bodoh. Udah bodoh, nggak punya modal. Warisan apa lagi ya, Bang? Mau dapat warisan? Dapat warisan utang ya. Kalau modal Itu ganteng. kan ya. Nggak ada. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau sudah bodoh, pendidikan nggak punya, modal nggak ada, ngapain? Nekat. Nekat. Ya nekat. Betul nggak? Ya. Kalau kita nggak nekat, kita nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara tentang bangun aset nih. Nah, teman-teman punya modal berapa? 500.000. Berapa ratus, Pak, tadi? 500.000. 500.000. Pak Suara? 500, Pak. 500, Pak Dewa sama Pak Ringin? Sama, Pak. Ya, Pak. Jadi kompak begini sih? Karena modalnya di sini kan 500, Pak. 400-an, Pak. Nah, oke. Berarti kita ini adalah kelompok orang-orang yang nggak punya modal. Betul. Ya. Tapi pengen sukses kan gitu. Betul. Ya. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Kira-kira bisa nggak dengan 500.000 ini jadi 5M? Bisa. Bisa, Pak. Bisa kan ya? Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Jangan membangun aset. Ya, nanti dulu ngomongin bangun aset. Kita kan sekarang ini mau berusaha bangun aset. Dengan modal 500.000 kita ngapain coba? Ya nekat, Pak. Hah?
satu punya kemauan dulu, yang kedua punya niat, punya kemauan, yang kedua punya tekad dan keberanian, terus punya impian dan sikap, punya keyakinan. Ya. Sudah itu. Kalau kita hari ini nggak punya modal, berarti kita harus berjuang dong. Ya. Oke. Kalau kita nggak nekat, tahun ini kita cuma punya duit modal 500.000. Kira-kira tahun depan sama nggak? Ya. Sama kalau nggak nekat. Kalau tidak nekat malah berkurang bisa. Habis, Nah Pak. itu. Berarti kalau kita tidak nekat, kita akan mendapatkan masalah yang sama di tahun depan. Betul. Bahkan jauh lebih sulit. Ya. Percaya nggak bahkan jauh lebih sulit? Iya. Ya, Pak. Bapak kebayang nggak sekarang? Setiap tahun muncul orang baru. Yang lulus SMA, yang lulus kuliah. Pesaing nggak? Kira-kira? Ya jelas, Pak. Betul, Pak. Ya, pesaing. Otaknya jauh lebih canggih dari otak kita, coy. Kegilas Ya, kita. betul, Pak. Lah otak kita ini kalau dites itu mesinnya yang error, bukan otak kita, Pak. Mesinnya yang error. Betul nggak? Betul. Ya. Berarti kalau kita tidak berjuang dari sekarang, kita akan jauh lebih sulit di tahun depan. Itu pertama. Kenapa? Karena ada pesaing baru. Banyak orang pintar yang muncul. Ya. Ya. Yang kedua, umur kita bertambah. Iya. Umurnya bertambah, usia kita yang berkurang. Kan umur yang nambah hitungan. Ya. Contoh ke Pak Dewa Mulyadi seumpama 41, tahun depan 42 gitu kan. Umurnya nambah kan, usia Bapak berkurang. Kalau Bapak umurnya mentok sampai 50, berarti Bapak punya sisa waktu cuma 8 tahun lagi. Betul kan? Betul. Ya. Yang ketiga, setiap tahun bahan pokok naik, Pak. Ya. Terbawa inflasi. Benar nggak bahan pokok itu setiap tahun naik? Iya. Ya. Dan sekarang paling parah lagi, Pak Bos. Kalau sekarang bukan tiap tahun, per 6 bulan sekali naik. Ya. Kalau penghasilan kita segitu-gitu aja, Mampus coy. Bobol gini jadinya, Pak. saya yakin itu kepala udah nggak tumbuh lagi rambut. Iya. Licin, Pak. Udah licin. Betul kan? Ya. Ya. Oke. Paham sampai di sini kira-kira? Apa? Oke. Modal nggak ada, kepintaran juga nggak ada, pendidikan nggak ada, usia sudah tidak mendukung. Kalau kita tidak nekat, kita nggak mungkin bisa menjadi siapapun. Lanjut. Poin yang kelima. Ini poin 5 nih. Ini angka 5. Tadi kita berjuang berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, sekarang langkah-langkahnya Bapak pegang 5 ini. Jadi berjuang selama 5 tahun, Bapak pegang 5 hal ini. Yang pertama apa? Memprospek. Niat dan kemauan, Ya. tekad dan keberanian, keyakinan, impian dan sikap, terus perjuangan dan doa. 5 ini. Nah, bumbu-bumbunya sederhana. Bumbu-bumbunya. Apa saja bumbu-bumbunya? Membantu orang, menolong orang, bersedekah, berkorban, bekerja keras. Itu bumbu-bumbunya. Tapi lengkapi dulu 5 ini. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, terus berusaha, terus berdoa. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Jangan pernah takut, Pak. Jangan pernah takut. Kalau mau takut, takutlah kepada Tuhan. Prinsip hidup saya cuma 3, Pak. Yang saya takuti di dalam dunia ini cuma 3. Yang pertama, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya takut kepada ibu.
Yang ketiga, saya takut sama orang baik. Takut saya sama orang baik, takut menyakiti hatinya, takut memegang kepercayaannya, takut memegang amanahnya, takut mengecewakannya. Selain daripada itu, saya tidak pernah takut. 3 hal itu. Itulah yang saya pegang. Coba kalau kita takut sama Tuhan, Pak, ada rem nggak hidup kita? Ya, Enggak. ada Pak. Ada. Ketika kita mau melakukan kesalahan, ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, walaupun tidak ada yang melihat, karena kita takut sama Tuhan tadi nggak jadi kita melakukan. Bener nggak? Betul. Ya. Karena Tuhan itu melihat. Wah, kalau saya melakukan ini, nanti Tuhan melihat gimana? Betul nggak? Ya. Betul. Yang kedua, Ibu, sudah. Walaupun kita tadi nggak bisa memberikan dia uang, nggak bisa membahagiakannya, belum bisa membahagiakannya, minimal jangan nyakitin hatinya. Minimal tuh. Nggak bisa juga kita melakukan itu, doakan. Nggak bisa juga mendoakan, mati aja, Pak. Minta mati aja, kalau berdoa aja udah nggak bisa, minta mati aja, Pak. Ngapain lagi nunggu dunia? Bener nggak? Ya. Kalau kita berdoa aja udah nggak bisa, mendoakan orang lain aja udah nggak bisa, mendoakan diri kita juga sudah nggak bisa, udah kirim WA aja, Pak. Nanti aku kasih nomor nomor WA-nya. Bener nggak? Iya dah. Oke. Saya mau tanya nih sama teman-teman. Kita mengulang lagi pembelajaran yang sudah-sudah. Saya takut teman-teman lupa. Kalau kita masak nih, Red, kita masak. Kira-kira masakan itu ada resepnya nggak sih, Pak? Ada. Oke. Salah satu resepnya salah, salah satu resepnya kurang, masakan itu jadinya apa? Tidak Nggak terasa. Nggak enak. Ya. Betul kan ya? Ya. Oke. Sama, bisnis juga, sukses juga, ada polanya. Kalau Bapak tahu polanya, maka sukses itu mudah. Tapi kalau Bapak nggak tahu mau polanya, sukses itu susah. Nah, sekarang saya mau kasih polanya. Kira-kira Bapak pernah nggak ngelihat orang hidupnya santai-santai aja? Pakai celana kolor, gitu kan, pakai baju kaos oblong, nggak taunya turun dari mobil Honda Civic. Betul kan? Iya. Dia pagi-pagi masih begini nih. Pagi-pagi masih begitu dia. Betul ya? Pernah nggak ngelihat yang seperti itu? Iya. Kenapa mereka bisa seperti itu, Pak? Bapak pernah nggak melihat orang bekerja keras pagi, pulang pagi, berangkat pagi, pulang petang, kerja keras, pernah nggak? Tapi hasilnya nihil. Pernah nggak? Nah, Banyak. Atau Bapak yang ngerasain? Ya. ya juga rasain juga Pak. Capek nggak? Capek. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Kenapa kok bisa begitu? Padahal Bapak tadi kan kalau sukses, kan banyak orang muda kalau lu mau sukses harus kerja keras. Bener, pernah nggak dengar orang kayak begitu ngomong? enggak. Sering ya? Ya. Ya, Kalau sukses itu bisa diraih dengan cara kerja keras aja. Yang lebih duluan lebih sukses siapa kira-kira? Tani. Petani, kuli bangunan, tukang becak, tukang panggul, seperti itu.
kira-kira kalau saya kasih polanya ke teman-teman, mau nggak menjalani? Mau Pak. Ya Pak, siap. Ya, Pak. Mau, Pak. Mau ya? Oh, Iya. Oke. Polanya itu hanya di sini, Pak. Sukses itu hanya permainan pikiran. Itu pertama. Orang sukses memiliki frekuensi yang sama, memiliki kebiasaan yang sama, memiliki mindset yang sama. Ini orang sukses. Orang gagal punya frekuensi yang sama juga. Oke, 95% orang pada umumnya 95% orang pada umumnya mereka melakukan hal-hal yang biasa. Hampir sama-sama saja kerjaan mereka. Mari kita buka. Siapa mereka orang yang 95% itu? Adalah orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Jutaan manusia menggantungkan diri dari mana? Bekerja. Betul ya? Betul. Ya. Oke. Yang kedua, menggantungkan diri dari berdagang. Tuh, dagang tuh. Selain bekerja kan dagang, Pak. Ya. Pak. Betul ya? Ya. Ya. Terus yang ketiga, ada yang disebut dengan bertani. Banyak tuh yang bertani tuh. Termasuk juga golongan dari 95% orang tadi. Nah, sisanya adalah orang-orang freelance. Ya, entah itu mereka jadi rentenir, entah itu tukang koperasi, pokoknya sisanya itu tadi, orang freelance. Ya, bekerja secara freelance atau bisa menjualkan barang orang lain. Apa sih kalau menjualkan barang orang lain itu apa namanya? Reseller. Apa ya, Nak? Sales. Kayak Nandi suka ngomong itu apa sih namanya? Sales. Tukang jualin barang orang lain itu apa namanya? Maklar. 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 Makelar. Oke. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, teman-teman ada nggak di dalamnya? Ada. Ada pedagang. Betul nggak? Ya. Bertani. Gitu ya? Ya. 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 Terus bekerja atau yang disebut dengan freelance, gitu kan? Itu ada 4 bagian tuh, 4 bagian orang-orang itu. Nah, teman-teman ada ya di antara satunya tadi ya? Ya. Oke. Berarti teman-teman termasuk orang pada umumnya. Ya. Ya. Pantas saja nggak sukses. Karena termasuk dari golongan 95% orang tersebut. Ya. Oke. Saya masih mau bahas yang 95% tadi. Dari 95% tadi orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja atau yang orang yang hidupnya hanya sekedar menggantungkan kehidupan dengan orang lain, mereka punya frekuensi yang sama, melakukan hampir hal yang kerjanya sama-sama. Contoh, orang kerja biasanya berangkatnya jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Jam 7 atau jam 8? Ya. Oke. Mereka berangkatnya bareng nggak? Ya. Ya. Bareng. Pulangnya juga hampir juga sama. Ya. Nah, yang berdagang nih nggak netap. Ada yang berangkat jam 10, ada yang berangkat malam, ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang. Yang Ya. bertani juga berangkat pagi dan lain sebagainya. Dan mereka kalau berkumpul nih, kalau ketemu, boleh di cross check kalau saya salah, mohon diluruskan. Kalau orang-orang gagal itu dia ketemu, biasanya menceritakan yang pertama sekali adalah masalah. Masalah keluarga, masalah teman, masalah tetangga. Pokoknya yang diceritakan masalah, bener nggak? Ya. Ya. Jadi yang diceritakan masalah.
Itu yang orang-orang pada umumnya. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu, sekarang dirubah. Oke, kita berbicara tentang orang 5% pada orang yang 5% ini adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berbeda dari 95% orang pada umumnya. Pertama, mereka memiliki kebiasaan yang sama. Apa kebiasaan mereka? Orang sukses memiliki kebiasaan membaca buku. Boleh Bapak share, mayoritas orang sukses senang membaca. Betul ya? Yang kedua, orang sukses senang belajar. Yang ketiga, orang sukses itu senang mendengar. Mereka senang sekali mendengar. Mereka suka dengan hal-hal baru. Karena menurut mereka, hal-hal yang baru adalah hal-hal yang wajib dicoba. Kenapa? Dengan mencoba, mereka mendapatkan tantangan baru dan ilmu yang baru. Yang ketiga, orang sukses, mereka memprogram mindset mereka. Mindset mereka diprogram. Ini saya kasih contoh. Kalau kebiasaan kita, pagi hari kita bangun jam 5. Dari kecil sampai kita ke dewasa, kita terbiasa bangun jam 5. Ada orang yang terbiasa bangunnya siang. Sampai ke dewasa dia juga akan bangun siang. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, terprogram nggak itu? Ya. Terprogram. Ya. Karena bagaimana cara kita memprogram otak kita? Makanya saya bilang, yang sulit itu adalah pikiran, yang sempit itu adalah hati. Kalau kita pengen menjadi orang sukses, otak kita ini harus diprogram, diinstal dengan hal-hal yang sukses. Jangan diinstal dengan hal-hal yang gagal. Makanya kalau ketemu, nih teman-teman nih, ketemu, seumpama ada home sharing, jangan pernah menceritakan masalah. Di dalam home sharing, jangan pernah menceritakan masalah. Saya ulangi sekali lagi, di dalam home sharing, jangan pernah menceritakan masalah. Yang diceritakan adalah evaluasi, perencanaan, strategi, ya, pembelajaran, target, itu yang dibicarakan. Jangan sampai nanti diprogram nih, otak kita ini terprogram. Home sharing menceritakan masalah orang lain, home sharing menceritakan kehebatan kita di masa lalu. Kalau kita memang hebat di masa lalu, pasti kita di masa depan akan juga jauh lebih hebat. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak punya kehebatan. Dulu mungkin kita sukses, sekarang belum tentu. Kalau kita tidak mau mengosongkan diri, kalau kita tidak mau belajar lagi, kita akan selamanya menjadi orang gagal. Itu diprogram. Ini otak ini diprogram. Mulai dari sekarang dan seterusnya diprogram. Saya pasti bisa, saya pasti sukses. Sebenarnya itu hal sepele. Tapi karena terbiasa kita ucapkan dan terus-menerus kita lakukan, akhirnya menjadi karakter. Tapi coba kalau kita ngomongnya gini, saya nggak bisa, saya nggak bisa, beneran. Jadi orang sukses itu dia otaknya diprogram. Kalau ketemu orang-orang sukses itu nggak pernah menceritakan masalah. Saya ketemu nih sama teman-teman saya. Kalau nih seumpama ada teman-teman deh yang telepon saya, teman-teman bisnis lah. Mereka nggak pernah Pak bercerita tentang masalah. Mereka selalu bercerita, Pak Ari gimana bisnis? Lancar. Gitu loh. Mereka selalu bercerita tentang itu. Dan saya tidak pernah juga menceritakan masalah dengan mereka. Selalu saya bertanya kepada mereka bagaimana inovasi ke depannya, apa yang harus kita persiapkan. Saya nggak pernah bercerita tentang masalah. Ingat, otak itu diprogram. Dan jangan pernah menyandarkan harapan kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi.
Jangan pernah menyandarkan harapan kepada orang lain. Jangan pernah. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Kalau bininya kita harus Ya. mulai berubah di program mindset, Pak. Iya. Jadi mindset itu gini. Ini kan terbiasa ke Inggrisan sih sebenarnya. Kalau saya itu senangnya itu kan mindset itu kan pikiran Pak ya. Pola pikir. Kan gitu. Jadi gini. Pikiran kita ini buang pikiran-pikiran yang akan merusak hidup kita. Ini pernah saya praktekkan. Nih. Ini kan beratnya kan nggak seberapa, Pak. Ya. Betul nggak? Tapi kalau kita pegang terus begini, kurang lebih 30 menit, gimana rasanya? Berapa? Berat, Pak. Pak. Benar nggak ini terasa berat? Ya. Ya. Inilah masalah hidup kita sebenarnya. Kita bermasalah itu kita taruh di otak. Coba kalau masalah itu dibuang. Jangan ditaruh di sini. Inilah yang menyebab pikiran kita ini jadi buntu. Pikiran kita jadi sulit, jadi sempit. Itu karena ini. Karena kita berpikir tentang masalah. Gini. Tadi teman-teman termasuk masih banyak nih. Lebih baik saya omongin orangnya tapi jangan tersinggung ya. Ya. Pak Dewa Mulyadi pertama. Ya. Bapak selalu meng-share baik pun di grup ataupun dimanapun, Bapak selalu mengatakan sosialisasi tentang kesehatan. Kenapa Bapak selalu ngetik itu? Kenapa sih Bapak selalu ngetik itu? Penyebabnya adalah pikiran Bapak. Karena pikiran Bapak itu sosialisasi tentang produk. Jadi yang Bapak ketik pasti itu. Tapi kalau Bapak berpikirnya tentang bisnis, Bapak pasti akan mengetiknya tentang bisnis. Hari ini saya ketemu si A. Gitu kan ya? Saya sosialisasi tentang peluang bisnis dan kesehatan. Kalau ini Pak Dewa Mulyadi terus lakukan, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan akan merubah menjadi sikap. Sikap akan merubah menjadi karakter. Saya ulangi sekali lagi. Kebiasaan itulah yang merubah sikap kita. Dan kebiasaan itulah yang akan merubah karakter kita. Maka dari itu, programlah otak kita ini mulai dari malam hari sampai ke malam hari lagi. Nah, mulai dari sekarang coba stop. Ngetik masalah, Bapak berpikir harus bisa lawan. Oh, saya bukan sosialisasi tentang kesehatan, saya sosialisasi bisnis. Karena saya adalah pembisnis. Iya. Karena saya bukan pedagang. Itu tadi bahan obrolan kita di pinggir jalan, Pak. Iya. Iya. Jadi harus itu yang dulu-dulu yang hal kecil seperti itu jangan dianggap sepele. Itu bisa membahayakan diri kita. Itu akan bisa membahayakan karakter kita dan sikap kita. Maaf ya, saya koreksi boleh ya Pak Dewa Mulyadi ya? Ya. Boleh, Pak. Oke. Boleh. Nah, teman-teman yang lain juga harus sama begitu. Jangan pernah berpikir bahwa teman-teman hari ini sedang berdagang. Teman-teman bukan berdagang. Teman-teman itu sekarang ini dididik menjadi bisnismen, bukan jadi superman. Emang kita superman, saatnya berubah. Nggak begitu. Bener ya? Di Ya.
program. Mulai dari sekarang program otak kita nih diprogram. Nah, cara memprogram otak kita harus punya softwarenya. Nah, sekarang softwarenya siapa? Bapak tahu nggak softwarenya sekarang siapa? Ya, kita sendiri. Softwarenya itu saya. Programmernya Bapak. Makanya diadakan Zoom meeting seperti ini tujuannya untuk memprogram pola pikir. Kalau memahami marketing plan sama produk itu mah seminggu selesai, bos. Betul nggak? Betul. Yang susah tuh hidup tuh gini, Pak. Kadang-kadang repot tuh gini, Pak. Sabar itu, Pak, ya. Ujian itu sekolahnya seumur hidup. Betul nggak? Betul. Cuma pokok permasalahannya kadang-kadang ujian ini datangnya tiba-tiba, ini yang repot. Kita lagi nyantai-nyantai datang ujian. Nah, maka dari itu ujian itulah yang sebenarnya kalau kita paham bahwa ujian yang datang kepada kita itu bukan untuk membuat diri kita menjadi lemah, justru untuk membuat diri kita semakin hebat dan luar biasa. Iya. Ya, teman-teman semua ya. Ya, Pak. Nih, dibuang dulu nih kotor-kotoran itu. Dibuang. Ya, Kotoran itu bukan yang saya maksud, bukan ketombe, bukan uban, bukan. Tapi yang saya iya. Ya, itu. Paham ya di situ? ya. Iya, Pak. Nih, poin yang kedua. Poin yang kedua kita bicara tentang sikap. Apa sih? Penting nggak? Enggak. Saya tanya ke teman-teman. Ini pembelajaran yang diulang-ulang. Mungkin teman-teman udah lupa, saya ulang lagi. Ada orang datang ke rumah kita. Dia presentasi. Ngomongin bisnis miliaran, ngomongin bisnis ratusan juta, ngomongin produk bagus, ngomongin produk berkualitas, ngomongin ini, pokoknya semua bagus. Tapi orang yang menyampaikannya yang datang ke rumah kita tadi pakai baju sobek, badan bau, rambut acak-acakan, Sana Rambe. celana juga nggak jelas. Kira-kira kita percaya nggak? Enggak lah, Pak. Ya, Pak. Enggak kan? Ya, Iya. Kira-kira kalau kita seperti itu sama nggak? ya sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Coba kalau yang datang, orang yang presentasi itu datang rambutnya rapi. Ini kan kita nggak berbicara tentang ganteng. Saya tidak berbicara tentang ganteng, saya tidak berbicara tentang mahal. Rapi. Nah. Betul ya? Wah, rapi, wangi, rambutnya bersih, pakaiannya rapi, yang ngomongnya sopan. Ada kepercayaan nggak kira-kira? Ya, Ada Pak. Ada. Ada. Sikap bukan? Iya. Sikap kan? Penting nggak kira-kira? Oke, Pak. Penampilan. Cara kita menghargai diri. Ingat, saya ulangi sekali lagi, penampilan itu cara kita menghargai Diri. diri. Kalau kita pengen dihargai orang, maka hargailah diri kita. Penting nggak penampilan? penting. Mulai hari ini, perbaiki penampilan. Saya dulu nih, naik sepeda motor, kan kalau presentasi kan biasanya
Bayangkan naik sepeda motor, muka berminyak, naik sepeda motor, itu debu itu aduh. Nah kalau kita nggak cuci muka dulu, makanya kalau kita mau ketemu orang itu cuci dulu muka kita, bersihkan dulu. Itu salah satu juga harus diperbaiki sikap. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mau dihargai orang, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Maaf, mohon maaf banget. Tapi karena ini untuk kebaikan, ya makanya saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman ini merasa ini bukan untuk kebaikan, buang jauh-jauh. Gitu ya. Mulai malam ini yang mau ingin hidupnya berubah, yang ingin hidupnya sukses, silakan dirubah penampilan. Dirubah. Saya katakan sekali lagi, bukan mahal. Tapi ya syukur-syukur kalau mampu bisa beli yang mahal, gitu kan ya. Syukur-syukur. Itu. Lanjut poin yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mindset. Yang kedua sikap. Yang ketiga penampilan. apa nih? Sikap tadi ya, penampilan itu Pak. Bagian dari sikap. Ini masuk poin yang ketiga nih. Ya, poin yang ketiga ini adalah alat bantu. Maaf, saya kemarin waktu di Bali saya memperhatikan masih ada teman-teman yang brosurnya kelipat-lipat, yang klip catnya, aduh. Bagian Itu pojoknya klip udah cat sampai ketekuk-tekuk begitu. iya. Kalau ada orang presentasi ke rumah saya, klip catnya lecet, brosurnya lecet, nggak usah presentasi Pak, saya langsung suruh pulang. Bapak kalau mau nawarin bisnis ke sini nggak usah deh, saya pasti nolak. Saya tolak. Bagaimana dia mau besar, bagaimana dia mau sukses, sedangkan dia saja tidak bisa menghargai bisnisnya. Kan dia nggak bisa menghargai bisnisnya. Masa brosur ditekuk-tekuk, flip chart, aduh, susah ngomongnya Pak. Bagusan anak SD, mendingan anak SD mesti rapi. Ini lebih parah daripada itu. Brosur flip chart alat bantu bukan? Iya. Alat bantu kan? Ya, alat bantu. Coba Pak, kalau brosurnya masih rapi, flip chartnya rapi, enak kan kalau ngeliat flip chart tuh kan? Tuh kan, flip chart rapi kayak gini tuh, nggak ada mesin mulus, tuh enak kan? Enak kan? Kita presentasi juga enak, ngelihatnya juga nyaman, orang lihatnya juga nyaman. Ini mungkin teman-teman menganggapnya sepele, tapi bagi saya pribadi ini bukan hal sepele. Pak, kalau kita ingin besar, hargai bisnis kita. Ya oke, sekarang saya bahas deh. Bapak pernah nggak? Pak Yana nih, waktu kita minum kopi di bandara, rasa kopinya gimana Pak? Rasa kopinya mantap sih Pak. Biasa-biasa aja kan? Kalau dibilang spesial juga enggak, sama kayak kopi yang Pak Kepingin lah. Tapi harganya 60.000 segelas Pak. Iya. Cuma di gelasnya itu ada merek, gitu loh. Coba kalau dia bekas dikasih botol aku Satya gelas. Ayo. 1.000. Nggak ada harga ini. Siapa mau belinya harga 60.000? Komplain orang. Ya. Padahal isinya sama saja.
Penting nggak penampilan? Sangat penting. Penting nggak alat bantu? Sangat penting. Nah, coba kalau tuh bapak-bapak deh pikirin kalau brosurnya udah lecek-lecek, tapi ngomongnya bisnis ini bisnis bagus pak, potensi penghasilannya jutaan. Saya tolak pak. Produk udah Apalagi presentasi pakai buku anak sekolah. Waduh. saya dulu itu Pak. Masih ada teman-teman yang presentasi pakai buku anak sekolah. Dulu saya itu Pak. Iya, pulpennya juga minjem sama yang di prospek. Nah, mantap. Iya dah. Saya ambil tas kagak deh. Ini saya kasih tunjuk. Nih. Ini buat contoh buat teman-teman. Menghargai diri sendiri. Ketika kita bisa menghargai diri kita, orang lain akan mengikuti. Penampilan itu penting. Oke. Dilihat teman-teman, ini saya punya tas. Nih. Isinya, Pak. Ini saya buka, semuanya rapi, Pak, tersusun rapi. Nah, di sini ada pulpennya. Nih, ini spidol. Tuh. Ini ada tempatnya. Ini pulpen, ada tempatnya. Ini buku, ada tempatnya. Untuk apa? Saya menghargai diri saya. Ayo. Tapi saya khusus Pak, saya nggak mau. Makanya saya dari dulu itu, maaf, saya rapi. Ini tempat bukunya. Ini tempat brosurnya. Di sini ada lagi kantong lagi. Hargai bisnismu. Hargai bisnismu. Saya tidak berbicara tentang harga. Enggak. Terserah mau tas mereknya apa, terserah. Yang penting kita nyaman, yang penting kita mampu, yang terpenting nggak dapat ngutang. Paham ya? Ya. Jangan paksakan diri kita. Ini ada orang paksa-paksakan diri. Pengennya terlihat kaya padahal miskin. Orang itu dibalik. Biarpun kita terlihat miskin tapi kita kaya. Yang diperbanyak itu, yang diperbesar itu. Dek, wifi dong. Wifi. Jadi yang diperbesar itu bukan gayanya, bukan gengsinya. Yang diperbesar Rp1 juta, ya sudah pakai HP 1 juta. Kalaupun kita pakai HP 5 juta, orang juga pasti ngelihatnya juga, alah, lo pakai HP segitu juga paling-paling lo dapat ngutang. Betul nggak? Iya. Jadi yang saya maksud, kemampuan kita itu, kemampuan kita. Yo kalau mampu pakai yang harga 5 juta syukur. Tapi kalau tidak mampu jangan dibela-belain. Gitu loh. Pakai yang ada. Itu loh. Ya kalau sudah seperti saya mau terserah, mau ngapain juga terserah, bebas. Kan ketawa orang sama yang punya duit, nggak punya duit kan beda. Ya. Sama, saya dulu juga sama seperti teman-teman semua. Jangankan mau ngomongin duit jutaan, bisa makan aja udah bersyukur. Tapi saya menyadari diri saya. Itu prinsip tuh. Ini banyak nih teman-teman yang sudah terjebak dengan dunia sosialita. Gaya hidupnya sosialita, tetapi ekonominya menderita. Nah, Ya. mantap. Iya, bro? Ya. Nah, maka dari itu awas, hati-hati. Kan Pak Nandi pernah itu saya ajak belanja ke supermarket.
Disuruh bayar pakai pujian nggak mau kasirnya. Kata Pak Yanandi, Bu, bisa nggak saya bayar pakai pujian? Ya ditolak. Masih mau dipuji? Silakan, saya nggak mau. Dipuji itu kan nggak ngasilin duit. Ya. Gini deh, dipuji, disanjung tidak mungkin jadi rembulan, dihina nggak mungkin jadi sampah. Ya. Jadi bodo amat. Betul nggak? Ya. Orang mau ngomong apa saja terserah tentang diri kita. Yang terpenting kita berproses, berprogres, memperbaiki diri kita, memperbaiki masa depan kita. Ya teman-teman semuanya, jangan besar gengsi, tetapi besarlah kemauan kita, besarlah tekad kita. Nggak apa-apa mau dibilang orang miskin, ya memang kita orang miskin kok. Ngapain tersinggung? Nah sekarang alat bantu tadi sudah saya jelaskan. Nah sekarang alat bantu yang kedua. Apa itu alat bantu yang kedua? Produk kita habis ya? Ini nggak ada lagi. Ini penting nggak? Penting. Inilah sebenarnya yang menjadi beban saya sebenarnya. Saya sebenarnya udah mau nambah produk, tapi mikirin teman-teman. Kalau saya nambah produk, ini teman-teman ini nyetok propolis sama golden aja udah setengah budak. Iya. Pak Ari nambah dong produk. Iya, saya akan tambah produknya. Tapi masalahnya mampu nggak coy? Betul ya? Oke. Kira-kira ini penting nggak? Ya, penting. Penting, Pak. Penting ya? Ya. Oke. Punya stok berapa? Jong. Apa Pak? Pak Ringin senyum-senyum. Pak Ringin senyum-senyum sama Pak Dewa Mulyadi. Bisa fisik apa? Punya stok berapa? Ini punya stok berapa? Ada 10 paket. 10 biji, Pak. 10 biji. 10 kapsul. Oke. Ini penting ya, produk ya. Ya. Oke. Teman-teman, kalau memang teman-teman meyakini bahwa GCI ini layak untuk diperjuangkan, tingkatkan stok produknya. Oh Pak, saya nggak bisa stok produk 10, 5 dulu. Pak, saya nggak bisa stok produk 5, 3 dulu. Nggak bisa Pak, saya stok 3, 1 dulu. Tapi di-upgrade. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Betul nggak? 11 jadi Nah kosong. ini yang susah ini dari 5 jadi 1. Ini yang repot. 11 jadi kosong. Yang ketawa paling keras itu yang melakukan. Loh, iya kan. Nah, maka dari itu ini diperbaiki. Mulai dari sekarang stok produknya ditambah. Ya. Kalau memang ini penting. Tapi kalau bisa join orang dikasih botolnya dulu nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Kasih silika gel. Itu lebih menarik. Gitu ya. Oke. Sekarang saya akan ajarkan tentang bagaimana caranya teman-teman itu bekerja keras, hasilnya besar dan berkah. Ini sering kali kita bahas sebenarnya. Tapi saya yakin teman-teman sekarang ini menerapkannya dalam kehidupan sangatlah sulit. Gitu. Kira-kira nih, kalau kita punya bonus 100.000, disedekahkan 10.000 berat nggak? Enggak, Pak. Hah?
Ya. Ngomongnya enggak tapi ngelakuinnya kan berat, Pak. Ya, itulah maksud saya. Betul kan? Ya, Sekarang niatkan itu. Diniatkan. Jangan baru dapat baru kita lakukan, jangan, tapi diniatkan. Contoh, ya Tuhan, kalau saya dapat bonus hari ini dapat 100.000, saya akan sedekahkan 10%-nya. 100.000 kalau kali 10% berapa? 10.000. 10.000. Ikhlas nggak kira-kira sedekah 10.000? Nggak berat kan? Ya, Oke, coba itu lakukan. Cara sedekah yang baik gimana? Itu dan ini Pak. Cari lingkungan hidup kita dulu, lingkungan keluarga dulu. Siapa nih keluarga kita yang paling susah? Kalau kita ngasih duit 10.000 kadang-kadang kan kita malu ya, betul nggak? Coba belikan gula. Kan kalau kita kan kalau sudah ngasih gula 1 kilo kan rasanya nggak malu lagi, Pak. Betul nggak? ya, Betul, Pak. Itu caranya. Cari dulu ke lingkungan keluarga kita. Yang kedua, kalau memang tidak ada, cari lingkungan hidup kita, tetangga kita, mungkin yang satu kampung dan lain sebagainya. Ini nggak ada juga, barulah kita cari keluar. Itu caranya. Dan kalau bisa, kita sendiri yang ngasihkan, jangan orang lain. Jangan nyuruh-nyuruh orang. Agar kita melihat senyuman bahagia mereka. Itulah yang membuat saya kecanduan bersedekah, Pak. Karena apa? Karena ada senyuman. Senyuman dan ungkapan terima kasih dari mereka. Itulah yang membuat saya jadi senang bersedekah. Tujuan kita bersedekah itu bukan untuk mendapatkan kemudahan rezeki, tetapi karena memang kita niatnya mau berbagi. Golden, brokoli, diminum coy, jangan dijual terus. Nah itu teman-teman lakukan. Selain daripada itu juga teman-teman tingkatkan lagi usahanya, rubah sikapnya, rubah pola pikirnya, berjuang dan bekerja keras, lakukan dengan baik dan benar, dengan kesungguhan hati dan keikhlasan, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang sama. Nah teman-teman, kalau tidak ada halangan, tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni ada promo. Ya, promo ini tujuan saya buat promo ini untuk meningkatkan lagi kualitas teman-teman dalam berusaha. Itu pertama. Yang kedua, tujuan saya agar teman-teman lebih semangat dan lebih giat lagi. Dan yang ketiga, reward ini tetap akan diakumulasi kepada reward yang ada. ya, Contoh, seumpama promo 10 kiri 10 kanan, seumpama dapatnya sekian. Nanti itu reward yang promo itu tetap akan dihitung dengan reward normal. ya, Nggak dihilangkan ya. ya, paham. Ya, gitu. Dan itu dimulai dari 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi cuma 1 bulan. Jadi bersaing lah. Gitu. Ingat, top sponsor cuma ada jatahnya cuma orang 5. Top sponsor, Pak. Ya, top sponsor itu jatahnya cuma ada 5. Cuman kalau promo reward itu 10, Pak. Untuk 10 orang. Itu pakai uang pribadi, Pak. Jadi kalau mau anggaran dari reward udah nggak ada. Dari paket itu udah nggak ada. Jadi uang pribadi. Nah, saya niatkan untuk ngasih teman-teman yang betul-betul berusaha.
Ya teman-teman semuanya, ada yang mau ditanya? Sementara belum, Pak. Kalau sudah, Kalau tidak, Pak. di meeting ini